Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tema 1 kelas 5, subtema 2 pembelajaran 4 ya. Silakan disimak ya. Buka halaman 89. Ayo amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Centang gambar nomor 1, 2, dan 3 karena itu merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk gambar yang nomor 4 ini kita kasih tanda silang karena menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Bawahnya, ayo berlatih berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Lanjut halaman 90. Nomor 1, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan waduk atau bendungan. Nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Lanjut halaman 91. Ayo berlatih nama Pulau Jawa, bentang alam secara umum. Alternatif jawaban untuk halaman 91, 92, dan 93 seperti ini ya. Lanjut halaman 94. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya Provinsi Jawa Barat, bentang alam secara umum Gunung Ciremai, Pangrango, Gunung Gede, Gunung Cikuray, Gunung Salak. Lembah Gunung Kujang di Subang. Bukit Sumedang, Sungai Citarum, Cimanuk, Cisadane, Cilosari, dataran rendah Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Garut, dan Bandung. Pantai Batu Hiu, Madasari, Manalusu, Pasir Putih, Pelabuhan Ratu. Lanjut halaman 95. Ayo berlatih berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan di Indonesia terjadi sekitar pada bulan Oktober sampai bulan April. Nomor 2, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar pada bulan April sampai bulan Oktober. Nomor 3, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Angin muson atau musim adalah angin periodik yang terjadi di wilayah Samudra Hindia dan di sebelah selatan benua Asia. Angin muson atau musim bertiup dari arah barat daya wilayah Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi pada saat itu. Lanjut halaman 97. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf yang pertama, ide pokoknya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf yang kedua, ide pokoknya banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Yang ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah
Yang keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Yang keenam, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Yang ketujuh, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Lanjut halaman 101, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Kita tarik garis seperti ini ya. Sila yang pertama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan. Sila yang kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila yang kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Lanjut halaman 102, ayo amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita kasih tanda centang untuk anak yang sedang memberi uang kepada pengemis. Terus kita kasih tanda silang untuk gambar yang sedang memarahi temannya. Terus kita kasih tanda centang untuk anak yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Terus kita kasih tanda centang juga untuk warga yang sedang bergotong royong membuat rumah. Tanda silang untuk anak yang sedang membuang sampah di sungai. Terus tanda centang untuk tempat beribadah antara masjid dan pura yang saling berdekatan. Terus kita kasih tanda centang juga untuk gambar yang anak-anak sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Dan yang gambar yang terakhir itu kita kasih tanda silang ya, karena itu merupakan perburuan liar dan tidak boleh. Lanjut halaman 103, ayo renungkan, amatilah kondisi sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan sumber daya alam yang di lingkungan tempat tinggalmu. Nomor 1, nama sumber daya alamnya sungai. Ini kondisinya bagaimana? Baik, kurang baik, atau buruk? Jika baik, kita kasih tanda centang di bagian baik. Terus hutan bagaimana? Misalnya kurang baik. Pohon dan tumbuhan baik. Hewan kondisinya kurang baik. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.